Ada pelaku yang menyerahkan diri gitu ya. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono mengungkap kronologi pembunuhan bocah 4 tahun inisial EH yang tewas di tangan tetangga. Peristiwa bermula pada Kamis 29 Januari ketika korban pamit kepada keluarga untuk bermain ke rumah temannya di sekitar lingkungan tempat tinggal. Namun sampainya di tujuan, korban mendapati rumah tersebut kosong karena sang teman pergi bersama orang tuanya ke Purbalingga. Dalam perjalanan pulang, korban bertemu dengan pelaku inisial GR 23 tahun yang kemudian membujuk dan memaksa korban untuk masuk ke rumahnya yang saat itu tengah kosong. Setelah pintu rumah tertutup, korban kemudian menangis dan berteriak ketika pelaku melakukan tindak kasar. Teriakan tersebut membuat pelaku panik, takut diketahui warga sekitar, dan pelaku akhirnya membekap korban, lalu membawa tubuh balita tersebut ke kamar mandi untuk menghilangkan nyawa korban. Setelah memastikan korban lemas tak berdaya, pelaku kemudian melancarkan aksi bejatnya dengan melakukan tindak asusila. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku lalu membungkus jasad korban menggunakan plastik hitam yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung putih. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah temannya di kawasan Purbalingga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan aksi pembunuhan dipicu oleh hawa nafsu yang dipengaruhi oleh kebiasaan mengakses konten pornografi melalui handphone. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap Polresta Cilacap tepatnya pada Jumat 30 Januari. Ia kemudian dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C jangto pasal 80 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 473 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara yang dapat diperberat sepertiga. Ini kayaknya rumahnya deh. Jual suami soalnya. Yang jual Pelakunya. dari pihak Polres Purbalingga itu memberi kabar ke Polres Cilacap ya kalau ada pelaku yang menyerahkan diri gitu ya. Fakta di balik kematian balita inisial EH 4 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah akhirnya terkuak. Polresta Cilacap berhasil menangkap pelaku yang ternyata merupakan tetangga korban inisial GR 23 tahun. GR ditangkap saat tengah bersembunyi di rumah temannya di wilayah Purbalingga pada Jumat 30 Januari 2026 sore. Menurut keterangan Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono pada Sabtu 31 Januari, tersangka ini ditangkap sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas, yakni rekan Raika Diah. Baik rekan Raika, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelaku dilakukan oleh Polresta Cilacap? Ya, selamat sore Arin, melaporkan dari Cilacap terkait kasus pembunuhan seorang balita berinisial EH berumur 4 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah pada Jumat pagi tanggal 30 Januari 2026. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian, polisi mengarah pada seorang pria yang berinisial GR berusia 23 tahun yang diketahui merupakan tetangga korban sekaligus penghuni rumah tempat jasad korban ditemukan. Dan setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, tim Satreskrim Polresta Cilacap langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang diketahui memang tersangka berasal dari Kabupaten Purbalingga. Kemudian pelaku akhirnya berhasil diamankan pada Jumat sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat
di rumah temannya yang berada di Kabupaten Purbalingga atau kurang dari 24 jam sejak jasad korban ditemukan. Usai penangkapan tentunya pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk menjalani pemeriksaan intensif dan pengembangan kasus lebih lanjut. Ya, Arin. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan Reka? Ya, dalam proses penangkapan, pelaku GR tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian. Memang sebelumnya ayah pelaku saat itu melaporkan terkait penemuan jasad balita berusia 4 tahun tersebut yang berada di rumah pelaku. Dan kemudian kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi pelaku dan melakukan penangkapan. Namun memang berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian tidak ada pelaku memang bersikap tenang saat ditangkap dan mengetahui dirinya telah diburu oleh aparat. Apa motif pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban ini, rekan? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Cilacap, motif dari pembunuhan berawal dari dorongan hawa nafsu pelaku. Memang saat itu pelaku sering mengakses konten pornografi melalui telepon genggamnya yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Kemudian saat itu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, korban memang sedang bermain di area sekitar rumahnya atau yang memang berdekatan dengan rumah pelaku dan melihat korban bermain, kemudian pelaku membujuk korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan saat itu memang pelaku berada sendiri, tidak ada orang lain di dalam rumahnya, kemudian dari situlah pelaku melakukan aksi bejatnya. Memang saat itu korban sempat menangis dan berteriak ketika mendapatkan perlakuan tidak pantas dan pelaku tersebut panik dan takut karena perbuatannya takut diketahui oleh warga sekitar. Dan dalam kondisi panik tersebut, pelaku kemudian membekap korban dan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian pelaku juga sempat menyetubuhi korban saat korban dalam kondisi tidak berdaya. Kemudian saat korban meninggal dunia, pelaku memasukkan korban ke dalam karung dan menaruhnya di belakang rumah pelaku. Dan motif utama dari pembunuhan ini adalah upaya pelaku untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan setelah menaruh korban di dalam karung yang kemudian ditaruh di belakang rumahnya tersebut, pelaku kabur ke Kabupaten Purbalingga. Ya. Apa hukuman yang dikenakan polisi terhadap pelaku? Atas perbuatannya pelaku GR dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C, pasal 80 ayat 3 yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian. Kemudian selain itu pelaku juga dikenakan pasal 437 KUHP ayat 2 huruf B dan C serta ayat 8 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan berat. Atas ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku yaitu maksimal 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sementara untuk pasal KUHP, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara yang dapat ditambah sepertiga masa hukuman. Dan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut. Oke, baik, rekan Reka, dia bagaimana tanggapan dari keluarga korban atas fakta di balik aksi pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh tetangga sendiri? Ya, memang saat saya mendatangi ke lokasi, keluarga korban tidak mau dimintai keterangan. Namun berdasarkan dari tetangga maupun kerabat korban, tentunya mereka mengaku sangat terpukul atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Apalagi memang pelaku, jarak rumah pelaku dengan korban itu hanya sekitar 20 meter. Dan tentunya memang tetangga sangat kenal dekat terhadap korban. Memang anak tersebut diketahui hari-hari itu ceria, sering bermain dengan anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya. Dan kemudian fakta bahwa pelaku merupakan orang yang tinggal tidak jauh dari rumah korban, tentunya kerabat sangat terpukul dan ini merupakan duka mendalam bagi para kerabat dan tetangga korban. Kemudian keluarga korban maupun kerabat korban juga tentunya berharap aparat penegak hukum dapat memproses pelaku secara maksimal dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Ya, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Raika Dia atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, posisi dua ember ini berada di dalam kamar mandi, ya, di rumah pelaku. Jadi ada dua yang sudah saya sampaikan tadi, di mana kedua ember ini berisi air penuh korban. Jadi seperti itu rekan Anda. Ini adalah sengnya. Ini untuk setelah dimasukkan ke dalam karung ya, plastik warna hitam dan karung warna putih. Selanjutnya karung tersebut ditaruh dulu ya, ditaruh dulu untuk korban di dalam rumah. Selanjutnya pelaku ini keluar dari rumahnya, masuk kembali, dan karung yang berisi jenazah korban ini diletakkan di samping rumahnya, selanjutnya ditutupi oleh seng ini supaya tidak kelihatan. Jadi seperti itu rekan-rekan kronologis daripada peristiwa yang menimpa anak yang ada di Kelurahan Simping, Kecamatan Cilacap Tengah. Dan untuk penangkapan sendiri pelaku sendiri seperti apa dan ini ember ya, dua ember yang tadi saya sampaikan untuk Kasus kematian Pratu FAA akibat ditembak oleh Serda RN saat berkunjung ke tempat hiburan malam Cafe Penhead di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan sedang didalami oleh Denpom 2 Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Ada berapa orang itu sudah ya. Memang dari pihak POM begitu dapat informasi semalam langsung lakukan beberapa pemeriksaan. Ada beberapa orang, detailnya berapa kami belum pasti ini. Selain saksi, kabarnya kamera CCTV, rekaman kamera CCTV dari sini juga turut diambil ya Pak? Ya, artinya apapun yang diperlukan oleh pihak POM itu akan kami serahkan. Detailnya seperti apa, kami belum berani untuk mendahului proses hukum yang dari pihak POM. Pomdam 2 Sriwijaya mengungkapkan kronologi penembakan yang menewaskan Pratu FAA. Pratu FAA dan Serda RN terlibat keributan lantaran diduga saling senggol saat sedang berjoget di dalam tempat hiburan malam itu pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dini hari. Adu mulut pun tak terhindarkan hingga berujung perkelahian. Dalam kondisi terpojok, Serda RN diduga mengeluarkan senjata api rakitan dan melepaskan tembakan yang mengenai perut bagian kanan Pratu FAA. Pratu FAA dinyatakan tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata. Perkembangan kasus ini sendiri sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh Kodam, oleh Pomdam, ya, kurang dari 24 jam, ya, Pomdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. ada berapa tersangka? Ya, informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya, 1 orang adalah 1 MRR sebagai pelaku dan 1 orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti. Pelaku penembak. Alat buktinya otomatis sekarang sudah senpi rakitan. Senpi rakitan. Ya. Jenisnya kapan? Jenisnya itu didalami, sedang didalami juga. Masalahnya apa kapan ini sebenarnya? Gimana? Motifnya apa? Oke ya. Untuk motifnya, jadi ya yang bersangkutan ini terjadi selisih paham, ya kan, di mana terjadi cekcok, berujung perkelahian, kemudian berujung terjadinya penembakan seperti itu. Cekcok itu benar masalah senggolan joget itu kapan? Sedang didalami. Ini kan nah, yang perlu awak media diketahui adalah ini kan sedang didalami. Proses ini kan dengan pengungkapan kurang dari 24 jam berhasil kita tangkap semua pelaku saja, saya kira sudah prestasi. Ini
Saya kira kinerja Pomdam harus kita apresiasi ya. Sedangkan untuk lain-lain sedang didalami. Kalau yang bersangkutan, kalau yang dari pihak TNI, dari oknum TNI ini ditangkap di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang orang sipil, kita berdasarkan informasi dikembangkan oleh Pomdam, oleh pihak Intel, terdapat nama tersebut, kita tangkap di rumahnya. Faradita, adik kandung Pratu FAA, mengatakan dirinya mendapat kabar meninggalnya sang kakak pada hari Sabtu 16 Mei 2026 subuh. Mendengar kabar tersebut, ia langsung menuju RS Bayangkara Mohasan Palembang untuk memastikan kondisi korban. Atas kejadian tersebut, Faradita meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar peristiwa itu terungkap dengan jelas. Nggak nyangka, terus kan karena kematiannya itu nggak wajar gitu kan, ditembak kayak gitu. Bisa melihat, jangan ditutup-tutupin, bisa dihukum dengan hukum yang pantas. Pendalaman kasus pembunuhan MAHM 9 tahun anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Cilegon, Maman Suherman, terus bergulir. Polisi telah menangkap HA, pelaku pembunuhan yang awalnya ingin mencuri di rumah korban. Aksi HA ketahuan dan melakukan tindakan keji itu pada korban. Maman Suherman, ayah korban, mengutuk keras atas aksi yang dilakukan oleh HA. Maman muncul ke publik dan membuka suara serta menceritakan bagaimana situasi yang terjadi dan menimpa putranya. Diduga terpeleset dari buritan kapal dan hilang terseret ombak. Kondisi laut yang bergelombang serta minimnya akses komunikasi disebut membuat proses pencarian berlangsung sulit dan penuh kepanikan. Dan terkait hal itu, Tribuners jurnalis dari Pos Blitung Kausar Fakri Nugraha akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang rekan Kausar, silakan dengan laporan selengkapnya. Ada di atas. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Kausar Fakri Nugraha melaporkan dari Belitung Timur.
lebih tepatnya Maman dari sempat pelabuhan menyinggung soal ASDP CCTV yang rusak di dan Desa kelalaian Baru, ART di Kecamatan rumahnya Manggar, Kabupaten yang Belitung meninggalkan Timur, kedua anak bahwasanya Maman pada di rumah. kemarin, Soal adanya perselisihan atau 17 Mei konflik yang terjadi 2026, antara Maman dengan kami sosok laporkan lain dijelaskan kembali oleh Maman bahwa, bahwa ia tidak bisa memberikan terdapat asumsi soal upaya adanya penyelamatan perselisihan. oleh pihak pos dari SAR Belitung bersama dengan tim SAR gabungan bercepat melakukan operasi pencarian terhadap seorang pemancing yang mana dilaporkan terjatuh di perairan Selat Karimata, lebih tepatnya di dekat Kabupaten Belitung Timur, dan juga merupakan rombongan dari kapal yang mengikuti kapal Deliana 01 yang terdiri atas 11 orang pemancing, 1 orang anak buah kapal atau ABK, dan juga 1 orang kapten kapal. Adapun korban itu atas nama Haris Fatno atau Heru, yang biasa dipanggil Heru, yaitu seorang pria berusia 4 tahun yang saat ini sedang berdomisili di Desa Jangkang. Ya, karena saya sendiri tidak sedang berdomisili di Desa Jangkang, Kecamatan Gendang, Kabupaten Belitung Timur. Istilahnya perselisihan. Adapun peristiwa kecelakaan ini dilaporkan dan masuk ke laporan berita acara dari Badan SAR dari Pos SAR Belitung Timur itu pada pukul Polisi bilang HA adalah pemain kripto menggunakan aplikasi. HA menanamkan modalnya senilai 400 juta rupiah. Diketahui modal senilai 400 juta didapatkan HA dari tabungannya bersama dengan istrinya. Berangkat dari modal 400 juta itu, HA mendapatkan keuntungan kurang lebih 4 miliar rupiah. Belum puas mendapatkan 4 miliar, ia malah kalah. HA lalu berutang ke bank dan kepada sebuah koperasi dan kembali berutang kepada pinjaman online. Yang diharapkan untung malah berakhir buntung. HA makin terpuruk dengan utang-utangnya. Yang bersangkutan ini melakukan aksi pelayaran pada awalnya itu beralamat ke dalam. Namun setelah melakukan perjalanan sekitar 2,5 jam, laporan yang masuk dari Pos SAR Belitung, Kapolres menyebut bahwa saat kapal tiba di lokasi pada pukul 5.30 Indonesia Barat, kapten kemudian mematikan mesin dan kapal pun dibiarkan berhanyut mengikuti arus serta angin. Nah, adapun nasib buruk dimulai tak lama setelah mesin kapal dimatikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, yaitu dalam hal ini saksi yang kami wawancarai ini bernama Wahyu, seorang rekan pemancing dari Haris alias Heru, mengatakan bahwasanya korban yang saat itu mengenakan jaket berwarna merah terlihat berjalan menuju ke arah belakang, tepatnya berjalan menuju ke Buritan, dan juga masih belum diketahui kenapa korban pergi ke sana untuk mengambil sesuatu atau apapun. Korban tidak memberikan laporan kepada rekan-rekan pemancing yang lain. Nah, setelah itu karena diduga kondisi Buritan yang licin, sehingga para pemancing tidak sadar bahwa sang korban atau Haris atau Heru ini ternyata terpleset dan juga tercebur ke laut. Dari kesaksian Wahyu juga dia mengatakan bahwa dia yang saat itu sedang berada di belakang kapal tiba-tiba mendengar suara adu, dan tak lama setelah itu hanya terlihat jaket merah yang mengapung di perairan bawah kapal tersebut. Dari keterangan Wahyu juga mereka setidaknya selama 2,5 jam melakukan pencarian dengan cara mengelilingi area yang diduga menjadi koordinat dari tempat jatuhnya Haris alias Heru ini. Adapun lokasi atau titik dan koordinat jatuhnya Haris atau Heru ini itu berada di 40 mil dari pelabuhan ASDP Manggar, itu berarti jika dikonversikan ke kilometer itu sekitar 64 km lebih. Dan juga di saat yang bersamaan pukul 5.50 seperti yang saya bilang tadi, bahwa Wahyu yang sedang membersihkan serpihan melakukan tindak pidana ini mendadak tegang dan mendengar teriakan dari salah satu rekannya yang saat itu memang melihat bahwa korban sudah tidak ada lagi dan hanya terlihat jaket merah di perairan di bawah kapal tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut pukul 14.50 dan ini dijawab oleh istrinya pihak dari tim SAR gabungan langsung mengerahkan personel untuk menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di koordinat yang saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 40 mil laut dengan radial 70 derajat dari Pos SAR Belitung atau dari pelabuhan ASDP tadi. Nah, untuk tim penyelamat yang dikirim oleh Indra Prasta sendiri itu terdiri atas 5 disebutkan pula bahwa pelaku HA menderita kanker yang sudah dalam tahap stadium ketiga, sehingga polisi menyimpulkan hal itu menjadi salah satu memicu HA melancarkan aksi. Walau sudah tertangkap, psikolog forensik Reza Indragiri menyebutkan masih ada kejanggalan dalam kasus itu. Reza bilang dalam pengungkapan kasus harus berdasarkan kepada bukti, bukan hanya keterangan dari pelaku. Masih terus mencari karena dari pemberitaan yang saya dapat korban ini, ya, satu,
untuk bahwa di lokasi masih mencari lokasi korban di sekitaran perairan, dan juga diprediksi korban sudah orang yang terhanyut masuk ke rumah dan juga anggota sudah PKS tersebut terombang-ambing, kemudian melakukan mengingat pembunuhan kondisi terhadap dari Laut Belitung Timur yang saat ini kurang baik ataupun disertai dengan gelombang laut yang kurang. Begitu rekan Ira. dendam, sakit hati dan sejenisnya. Terlebih karena ada luka atau cedera yang sedemikian parah pada tubuh korban. Namun pada peristiwa yang kedua, yaitu pencurian di rumah mantan anggota DPRD, kata pencurian saja sudah jelas menunjukkan bahwa pelaku memiliki motif instrumental, yaitu mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatannya. Nah, saya belum bisa meyakinkan bagaimana seseorang yang sebelumnya melancarkan aksi kejahatan ekstrim dengan motif emosional, kemudian beralih dalam tempo 2 pekan menjadi pelaku kejahatan yang instrumental. Perubahan motif yang sedemikian tajam itu dalam kurun waktu 2 pekan itu yang masih mengundang tanda tanya. Tambah lagi, jadi Mas Reza, apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga tidak sekedar mengandalkan pengakuan dari tersangka yang sudah ditangkap ini? Saya harus tandaskan bahwa perkiraan saya, pernyataan bahwa pelaku pencurian itu juga merupakan pelaku pembunuhan tampaknya berasal dari keterangan yang disampaikan oleh si pelaku pencurian. Jadi bayangkan ada sebuah interogasi dalam waktu singkat dilakukan oleh sekian banyak personel polisi dan si pelaku dalam keadaan shock atau mungkin dalam keadaan terguncang. Nah, Sorry Mas Reza, itu kemungkinan bisa terjadi dalam kasus ini. Oh jelas, pelaku kejahatan sesungguhnya juga bisa mengalami shock, baik akibat perbuatannya maupun akibat kerja kepolisian. Nah, dalam situasi sedemikian rupa, ketika seorang terperiksa terus-menerus diinterogasi, apalagi Sinyo korban dalam hal ini anak politisi PKS ini, Pak Ito? Ya, saya kira betul ya. Yang dikatakan Mbak Anifah dengan Mas Radi juga bahwa saya yakin polisi saat ini sedang mendalami dari motif ya, sebagai circle daripada yang akan dikembangkan. Motif ini tentunya harus dilakukan juga dengan memprofiling ya, mungkin orang tua melalui jejak digital kan bisa lihat apakah selama ini ada orang yang memang ketersinggungan atau ada hal yang lain. Saya yakin dari teman-teman penyidik Polda Banten melakukan penelusuran dari jejak digital, termasuk salah satu di antaranya termasuk memprofiling ya dari aspek mungkin politik, kegiatan politik, atau mungkin kegiatan bisnis, ataupun ada kegiatan-kegiatan pribadi lain. Yang kedua tadi saya koreksi bahwa CCTV itu memang sekitar 2 minggu ya rusak. Nah ini tentunya juga menjadi pendalaman. Ya, seperti kasus waktu Sambo dulu ya. Kita melihat apakah memang CCTV ini sengaja dirusak atau memang rusak secara mekanik ya atau secara alami. Karena kalau ini nanti ada sesuatu keterkaitan, tentunya ini juga akan, kalau memang pelakunya ternyata ditemukan, maka ini bisa dilakukan pemberatan dengan kasus 340 pembunuhan berencana. Jadi ini pun akan dikait-kaitkan dan tentunya saya yakin tentu tidak mendahului penyidik yang saat ini sedang bekerja keras. Saya yakin kasus ini akan segera dapat diungkap berangkat daripada penelusuran motif. Kedua adalah berangkat daripada CCTV tersebut ya, analisa secara digital forensik maupun juga analisa secara technical forensik untuk CCTV tersebut. Demikian mungkin dari pendapat dari saya. Baik, Pak Ito, tapi dengan kondisi-kondisi yang sudah Pak Ito paparkan ini tadi ya, dengan keterbatasan barang bukti, minimnya saksi yang melihat kejadian begitu, kira-kira polisi idealnya membutuhkan waktu berapa lama untuk kasus-kasus dengan tipikal seperti ini? Tergantung ya, karena kan sekarang sudah diambil alih oleh Polda. Polda itu memiliki peralatan dan juga personel yang mereka lengkap ya. Dan saya kira ilmunya juga sama dengan saya ya. Jadi mereka, adik-adik saya itu mereka sudah profesional, apalagi dibantu dengan ahli psikologi ya, kemudian ahli-ahli daripada mungkin yang teknis ya, ahli teknologi dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang bisa merusak hasil penyelidikan, karena tadi ya polisi juga harus hati-hati dalam menentukan seseorang menjadi tersangka karena ada konsekuensinya apabila salah. Tapi saya ke Mbak Hanifah, dengan kondisi seperti ini ada nggak sebenarnya risiko kasus ini menjadi cold case atau kasusnya dihentikan karena tidak adanya pelaku atau polisi sebenarnya yang sedang melakukan taktik, atau yang saat ini berjalan masih on the track menurut Mbak Hanifah?
Oke, baik. Risiko cold case itu selalu ada dalam setiap kasus kompleks. Saat ini yang kita hadapi kan kasus yang kompleks sekali ya, tapi belum bisa disimpulkan ke arah sana. Dalam kasus sensitif seperti ini, seringkali penyidik sengaja memperlambat publikasi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi ulang bukti. Yang kedua, untuk mencegah pelaku menghilangkan jejak tambahan. Jadi kalau ini disampaikan ke publik, mungkin dia akan melakukan penghilangan barang bukti, atau dia melakukan case-case baru itu ya, atau alibi-alibi baru. Dan untuk menghindari kesalahan fatal dalam penetapan tersangka. Menurut saya lebih baik lambat tapi tepat daripada cepat tapi salah. Lebih baik lambat tapi tepat daripada cepat tapi tidak tepat atau salah gitu ya, malah salah sasaran. Saya ke Pak Ito kembali. Kalau dari Pak Ito untuk proses investigasi selanjutnya, apa saran yang bisa dikemukakan kepada pihak polisian? Seperti misalnya melibatkan tim khusus atau teknologi forensik canggih supaya tidak berlarut-larut kasus ini ke depannya. Saya yakin bahwa penyidik di Polda Banten juga mendapatkan asistensi maupun bantuan dari Bareskrim ya. Karena ini kan kasus menyangkut masalah perhatian publik, dan juga tentunya bagi Polri saat ini adalah menguji daripada profesionalisme anggota. Dan saya merasa bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman di Polda Banten itu saat ini sudah on the track, dan saya yakin ini tidak menjadi cold case ya. Karena bagaimanapun juga ini juga ada semacam, meskipun sedikit, meskipun minim, bukti-bukti ini bisa dikembangkan nanti melalui digital forensik ya. Kemudian juga melalui jejak digital daripada mungkin keluarga korban termasuk ayahnya sebagai politikus, juga nanti akan dilihat di profil ya, di profil apakah memang tadi saya sampaikan ada masalah politik, masalah bisnis atau masalah pribadi. Karena ini kan yang jadi sasaran antaranya adalah korban seorang anak yang dilakukan tindakan secara brutal ya. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah bahwa betul sekali ini dengan satu emosi ingin membuat yang bersangkutan sakit hati terhadap orang yang disayangi, dan ini tentunya juga akan menjadi fokus bagi pada penyidik untuk mendalami dari motif. Setelah dari motif itu nanti baru bisa dilihat kalau politik siapa rekan politiknya, kalau bisnis siapa rekan bisnis, kalaupun ada masalah pribadi dengan siapa orang tua yang bersangkutan itu memiliki satu keterkaitan. Saya kira itu yang mungkin saat ini sedang didalami, Mas. Saya punya dua pertanyaan yang cukup spesifik ke Mbak Hanifah. Soal apakah kasus ini, mungkin Anda punya analisis begitu ya sebelumnya, apakah kasus ini mirip dengan pola pembunuhan anak di lingkungan elit lainnya di Indonesia, dan pertanyaan lainnya, apa pelajaran kriminologi yang bisa diambil untuk pencegahan kira-kira Mbak Hanifah? Iya baik, Mbak, kalau kita melihat perkembangan kejahatan saat ini itu memang dari berbagai macam motif dan dari berbagai macam permasalahan atau kondisi-kondisi yang tidak terselesaikan. Tapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata pelaku kejahatan itu tidak hanya menyasar orang yang seharusnya memang disasar, yaitu korban primer, tapi sekarang sudah mulai melakukan kepada korban sekunder. Dan ini memang harus kita pelajari, dan untuk menjadi perhatian kita masyarakat semua bahwa segala permasalahan itu harus segera diselesaikan bila memang harus bisa diselesaikan atau harus segera dilaporkan ketika sudah mengarah pada kejahatan. Tapi kalau kita kembali pada kasus ini, sebetulnya ada hal-hal krusial yang harus kita segera diselesaikan oleh pihak kepolisian. Yang pasti seperti yang disampaikan oleh Pak Ito tadi, bahwa pihak penegak hukum harus segera mengunci kronologi berbasis forensik, karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui apa saja diskusi atau obrolan atau ada ancaman-ancaman sebelumnya terhadap keluarga, sehingga yang kita pakai adalah kebenaran, bukan hanya narasi publik, karena bagaimanapun juga narasi publik itu sudah sangat-sangat liar dan menuntut pihak kepolisian segera menyelesaikan. Lalu pendalaman relasi sosial dan keluarga itu ditambah dengan lingkungan terdekat, apakah keluarga ataukah anggota keluarga yang lain gitu ya. Kemudian transparansinya itu harus terukur, karena tidak semua harus disampaikan kepada publik. Jadi walaupun ini disampaikan secara nyata atau terbuka, tapi ada hal-hal yang harus tetap